فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari yang tenang di kota Madinah, ketika matahari mulai condong ke barat dan bayang-bayang mulai memanjang di pelataran masjid, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya yang mulia. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma kurma matang dan debu padang pasir yang hangat. Di bawah naungan langit yang jernih, para sahabat duduk melingkar mengelilingi Nabi mereka. Wajah-wajah mereka penuh perhatian dan kerinduan, haus akan ilmu dan kabar dari masa depan. Dengan suara yang tenang dan penuh wibawa, Rasulullah mulai berbicara. Kata-katanya mengalir lembut seperti air yang mengaliri sungai kehidupan. Beliau tidak sedang menyampaikan hukum, tidak pula sedang menegur atau menasihati. Hari itu, Rasulullah berbicara tentang seorang tokoh besar yang kelak akan muncul di akhir zaman. Seorang pemimpin yang akan membawa keadilan, membasmi kezaliman, dan menegakkan kembali kebenaran di muka bumi. Namanya adalah Imam Mahdi. Para sahabat menatap Rasulullah dengan penuh rasa penasaran dan kekaguman. Mereka mendengarkan dengan saksama saat beliau menceritakan bahwa Imam Mahdi bukan sekadar pemimpin dari kalangan manusia biasa. Ia akan diangkat oleh kehendak Tuhan yang Maha Tinggi, dan di bawah kepemimpinannya, dunia akan mengalami perubahan besar yang belum pernah disaksikan sejak zaman para nabi terdahulu. Rasulullah kemudian mulai menggambarkan wilayah-wilayah yang akan berada di bawah kekuasaan Imam Mahdi. Dengan mata batin yang diterangi wahyu, beliau menyebutkan satu persatu negeri yang kelak akan tunduk kepada pemerintahan Imam Mahdi. Kekuasaan Imam Mahdi tidak akan terbatas pada satu kota atau satu negeri, tetapi akan meliputi timur dan barat, utara dan selatan. Setiap tempat yang pernah terjamah oleh kekuasaan umat Islam pada masa kejayaan akan kembali berada dalam genggamannya. Rasulullah menyebutkan bahwa kekuasaan Imam Mahdi akan mencapai wilayah-wilayah yang saat ini jauh dari kekuasaan umat Islam. Dari Jazirah Arab yang menjadi pusat kebangkitannya, kekuasaan Imam Mahdi akan menyebar hingga ke wilayah Syam, mencakup Damaskus, Yerusalem, dan sekitarnya. Kemudian akan merambah ke Irak, Persia, dan wilayah Khurasan yang luas. Dari sana, panji-panji keadilan akan melintasi pegunungan dan gurun menuju negeri-negeri di Asia Tengah dan Asia Selatan. Imam Mahdi akan mengirimkan utusan dan pasukan ke wilayah Afrika Utara, mengembalikan kekuasaan Islam di Mesir, Maghrib, dan Andalusia yang dahulu pernah bersinar dengan ilmu dan peradaban. Bahkan wilayah Eropa yang selama berabad-abad menjadi pusat kekuatan dunia barat akan merasakan pengaruh dan sentuhan keadilan Imam Mahdi. Banyak negeri yang sebelumnya menolak kebenaran, kelak akan menerima dan tunduk di bawah panji-panji Imam Mahdi dengan penuh keikhlasan. Rasulullah menjelaskan bahwa kekuasaan Imam Mahdi tidak akan bersifat diktator atau menindas. Ia tidak akan memerintah dengan tangan besi, tetapi dengan hati yang penuh kasih sayang, keadilan yang tidak memihak, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Penduduk bumi akan hidup dalam kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Harta akan melimpah ruah, namun manusia tidak akan lagi tamak. Keadilan akan ditegakkan, sehingga bahkan seekor domba tidak akan merasa takut kepada serigala. Para sahabat terdiam dalam keheningan yang penuh makna.
Bayangan tentang masa depan yang begitu gemilang membuat hati mereka bergetar. Mereka menyadari bahwa masa itu mungkin tidak akan mereka saksikan, tetapi mereka merasa bahagia karena generasi setelah mereka akan mengalami zaman keemasan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Rasulullah kemudian menutup sabdanya dengan senyum penuh harap. Beliau memandang para sahabat satu persatu, seolah ingin menitipkan pesan bahwa mereka harus terus menjaga iman, menyampaikan ajaran kebenaran, dan mewariskan harapan akan kedatangan Imam Mahdi kepada generasi berikutnya. Sore itu, langit Madinah seolah menyerap seluruh cerita agung yang baru saja disampaikan. Angin yang berhembus menjadi saksi bisu akan kabar gembira dari Nabi terakhir bagi umatnya. Sebuah kisah tentang keadilan yang akan datang, menyinari dunia yang telah lama dikuasai oleh kegelapan dan kesewenang-wenangan. Kekuasaannya akan menjadi teladan dan namanya akan hidup dalam hati manusia yang rindu akan keadilan sejati. Setelah Rasulullah menuturkan kisah agung itu, suasana di sekeliling beliau tetap hening. Para sahabat masih larut dalam bayangan masa depan yang luar biasa. Dalam benak mereka tergambar sosok pemimpin suci yang muncul dari keturunan Nabi, yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan akhir zaman. Mereka tidak hanya merasa takjub, tetapi juga penuh harap bahwa umat ini, meskipun nantinya akan diuji dengan berbagai cobaan besar, tidak akan dibiarkan begitu saja. Akan datang seorang pemimpin sejati yang akan menyatukan umat dalam ikatan iman dan keadilan. Rasulullah melanjutkan penjelasannya bahwa pada masa kekuasaan Imam Mahdi akan terjadi perubahan besar dalam tatanan dunia. Negeri-negeri yang sebelumnya menjadi pusat kemaksiatan dan kekufuran akan berubah menjadi pusat-pusat peribadatan dan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang semula diselimuti ketidakadilan akan kembali dipenuhi dengan cahaya Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Beliau menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan memerintah dari Baitul Maqdis, kota suci yang akan menjadi pusat pemerintahan dunia. Dari sana, keputusannya akan menjangkau semua penjuru bumi. Tidak akan ada satupun wilayah yang tidak merasakan pengaruh kepemimpinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, negeri-negeri di wilayah timur jauh dan kepulauan di samudra yang jauh akan tunduk kepada keadilan dan kebijaksanaan pemerintahan Imam Mahdi. Rasulullah menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan dibantu oleh para ulama yang saleh, para pemuda yang berani, serta para pengikut yang teguh dalam iman. Mereka bukan sekadar pasukan militer, melainkan pasukan hati, pasukan ilmu, dan pasukan amal saleh. Mereka akan menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmu, dan memimpin masyarakat untuk kembali kepada jalan yang lurus. Mereka akan memadamkan fitnah, meluruskan kebatilan, dan menegakkan panji-panji Islam dengan penuh kelembutan namun tegas. Wilayah kekuasaan Imam Mahdi, menurut penjelasan Rasulullah, tidak akan seperti kekuasaan para raja dan penguasa dunia yang hanya berorientasi pada kekayaan dan kekuasaan. Pemerintahannya akan berasaskan pada keadilan sejati. Zakat akan dibagikan dengan merata, sehingga tidak akan ada lagi yang membutuhkan. Rasulullah menggambarkan bahwa seseorang akan keluar membawa hartanya untuk disedekahkan, namun tidak akan ia temui seorang pun yang mau menerimanya, karena semua manusia hidup dalam kecukupan. Rasulullah juga menyampaikan bahwa selama kepemimpinan Imam Mahdi, bumi akan mengeluarkan seluruh keberkahannya. Hujan akan turun dengan teratur, tanah akan subur, dan hasil pertanian akan melimpah. Orang-orang akan kembali mencintai bumi dan kehidupan yang sederhana, serta menjauhkan diri dari kerakusan duniawi. Segala bentuk ketidakadilan yang sebelumnya mewabah di dunia akan dihancurkan oleh tangan-tangan penuh iman. Beliau mengingatkan bahwa sebelum masa itu datang, umat akan mengalami masa-masa penuh fitnah dan kekacauan. Akan ada penindasan,
pertumpahan darah, dan perpecahan. Dunia akan dikuasai oleh orang-orang yang lalim, pemimpin-pemimpin yang menindas, serta masyarakat yang kehilangan arah. Namun, semua itu adalah bagian dari takdir yang akan mengantar kepada munculnya sang pembawa cahaya. Imam Mahdi tidak akan datang sebagai penyelamat yang ditunggu tanpa usaha. Rasulullah menekankan bahwa umat harus tetap menjaga keimanan, bersabar, dan terus memperjuangkan kebaikan meskipun hidup dalam zaman penuh kegelapan. Hanya orang-orang yang teguh dan sabar yang kelak akan menjadi bagian dari barisan Imam Mahdi. Para sahabat yang mendengar semua itu merasakan campuran antara rasa haru dan semangat. Mereka mengerti bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka harus menyampaikan kisah itu kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka harus menyampaikan lagi kepada cucu-cucunya agar harapan akan datangnya Imam Mahdi tidak pernah padam dalam jiwa umat ini. Dan ketika Rasulullah mengakhiri kisah tersebut, beliau memandang langit dan berkata, "Akan datang suatu masa di mana bumi dipenuhi kezaliman, lalu Allah akan menggantinya dengan keadilan melalui seorang dari keluargaku." Kalimat itu menjadi kesimpulan yang meresap dalam sanubari para sahabat, menegaskan bahwa janji Tuhan pasti akan tiba pada waktunya. Hari itu menjadi hari yang tidak terlupakan. Di bawah langit Madinah, Rasulullah telah membuka tabir masa depan. Para sahabat membawa kisah itu dalam dada mereka, menyimpannya seperti permata yang tak ternilai. Mereka tahu dunia akan berputar, zaman akan berganti, tetapi janji tentang Imam Mahdi akan selalu hidup, menjadi cahaya harapan bagi setiap generasi yang merindukan tegaknya keadilan sejati di muka bumi. Setelah hari itu, para sahabat yang hadir dalam majelis mulia tersebut menyebarkan kisah tentang Imam Mahdi ke berbagai penjuru, seiring dengan perjalanan dakwah mereka ke berbagai negeri. Kisah tersebut bukan sekadar sebuah nubuat atau pengharapan kosong, melainkan sebuah warisan spiritual yang tertanam dalam hati umat Islam sepanjang zaman. Setiap kali dunia berada di ambang kehancuran dan manusia dilanda kezaliman yang seakan tak bertepi, kisah Imam Mahdi selalu kembali menggema, membangkitkan semangat, dan menyalakan harapan bahwa pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam riwayat-riwayat yang mereka sampaikan, tergambar dengan jelas bagaimana Imam Mahdi tidak akan muncul dalam kondisi dunia yang tentram dan damai. Sebaliknya, ia akan datang ketika umat manusia mengalami krisis besar, ketika nilai-nilai kebenaran tergilas oleh kebatilan, dan ketika umat Islam terpecah belah, kehilangan arah, serta kepercayaan pada pemimpinnya. Pada saat itulah, dari arah timur, panji-panji hitam akan dikibarkan, menandakan awal dari kebangkitan yang dijanjikan. Imam Mahdi akan muncul dari Makkah, dari tempat yang sama di mana dakwah Rasulullah dimulai. Ia akan dibaiat di hadapan Ka'bah oleh segelintir orang pilihan yang mengenali tanda-tandanya dan telah mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Setelah dibaiat, Imam Mahdi tidak akan langsung menaklukkan dunia dengan kekuatan militer semata. Ia akan bergerak perlahan, namun pasti, menata barisan, memperkuat iman umat, dan memulihkan kembali syariat yang telah lama dilupakan. Kekuasaan demi kekuasaan akan tunduk kepadanya, bukan karena ketakutan, melainkan karena kekaguman dan ketundukan pada keadilan yang ia bawa. Ia akan mengalahkan para tiran, bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan kejujuran, keadilan, dan amanah yang bersinar terang bagaikan cahaya di tengah malam yang pekat. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara manusia dan Tuhan akan kembali pulih. Masjid-masjid akan dipenuhi oleh jamaah yang khusyuk. Hukum-hukum Tuhan akan ditegakkan tanpa pilih kasih, tanpa kompromi kepada kekuatan duniawi. Tidak akan ada lagi perbedaan antara yang kaya dan miskin dalam hak keadilan. Anak yatim akan dilindungi, perempuan akan dihormati, dan orang tua akan dimuliakan.
Setiap orang akan memperoleh haknya dengan sempurna. Rasulullah pernah bersabda bahwa keadilan Imam Mahdi akan seperti limpahan air hujan yang membasahi setiap jengkal bumi. Tidak ada tempat yang luput dari sentuhan keadilannya. Setiap wilayah yang pernah mengalami penjajahan, penindasan, dan kerusakan akan diperbaiki. Negeri-negeri Islam yang dulu terpecah belah oleh kepentingan politik dan duniawi akan kembali bersatu dalam satu ikatan kekhilafahan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Rasulullah menyebutkan bahwa saat itu tiba, kaum muslimin akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Musuh-musuh Islam akan ciut bukan karena takut pada senjata, tetapi karena takut pada kejujuran dan keberanian yang tidak bisa dibeli. Di masa kepemimpinan Imam Mahdi, setiap orang akan menyadari bahwa Islam bukan sekadar agama, melainkan sistem kehidupan yang sempurna. Perdagangan akan jujur, pemerintahan akan bersih, dan masyarakat akan hidup dengan saling percaya dan tolong-menolong. Lebih jauh, Rasulullah juga menjelaskan bahwa Imam Mahdi tidak akan berjalan sendirian. Ia akan bergandengan tangan dengan Isa bin Maryam yang akan turun dari langit, dan bersama-sama mereka akan menghadapi Dajjal, simbol kebatilan terbesar di akhir zaman. Dalam peristiwa besar itu akan terjadi pertempuran antara kebenaran dan kebatilan, antara iman dan kekufuran, yang akan mengakhiri masa kelam umat manusia. Dan setelah kemenangan itu, dunia akan memasuki masa yang disebut sebagai masa keemasan umat Islam. Umat manusia akan hidup dalam kedamaian, bumi akan mengeluarkan seluruh keberkahannya, dan kehidupan akan kembali seperti zaman para nabi terdahulu. Tidak akan ada lagi perang, tidak akan ada lagi permusuhan. Yang ada hanyalah persaudaraan, ilmu, dan ibadah yang menghiasi hari-hari manusia di bumi. Rasulullah mengakhiri penjelasan itu dengan satu pesan penting, bahwa siapapun yang hidup di masa itu, hendaknya ia bersegera bergabung dengan Imam Mahdi, sekalipun harus merangkak di atas salju. Karena siapa yang hidup di masanya dan berpaling darinya, sungguh ia telah menyia-nyiakan kesempatan terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Begitulah kisah agung yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Sebuah nubuat yang bukan hanya berisi ramalan, tetapi juga harapan, peringatan, dan dorongan agar umat ini tetap teguh dalam iman hingga saat yang dijanjikan tiba. Sebuah kisah yang senantiasa hidup dalam jiwa-jiwa yang merindukan keadilan dan kebenaran yang hakiki. Waktu terus bergulir, generasi demi generasi berlalu, dan kisah tentang Imam Mahdi tetap hidup dalam hati umat Islam. Ia diwariskan dari satu lidah ke lidah lainnya, dari satu majelis ilmu ke majelis berikutnya, dari para ulama kepada murid-murid mereka. Kisah ini bukan sekadar dongeng masa depan, melainkan kompas yang menuntun umat untuk tetap teguh dalam iman, menjadikan mereka waspada terhadap fitnah akhir zaman, serta menyalakan harapan bahwa kezaliman yang merajalela tidak akan berlangsung selamanya. Dalam penuturan para ulama besar setelah Rasulullah, gambaran tentang wilayah-wilayah yang akan menjadi bagian dari kekuasaan Imam Mahdi semakin diperjelas, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Kekuasaan beliau akan mencakup wilayah hati manusia, mengubah kebencian menjadi kasih sayang, kezaliman menjadi keadilan, serta ketamakan menjadi kedermawanan. Setiap negeri yang dahulu ditaklukkan oleh pasukan Islam, setiap tanah yang pernah mendengar lantunan ayat suci, akan kembali menjadi bagian dari peradaban Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Wilayah Syam, yang di masa Rasulullah dikenal sebagai pusat peradaban dan kekuatan, akan menjadi bagian penting dari strategi Imam Mahdi. Ia akan membersihkannya dari fitnah dan menjadikannya salah satu pusat pergerakan dakwah dan kekuatan militer. Irak, negeri para nabi, dan warisan peradaban besar akan menjadi saksi bersatunya umat yang selama ini terpecah oleh konflik. Mesir dan seluruh dataran Afrika Utara
dari Libya hingga Maroko akan kembali menyatu dalam ukhuwah Islamiyah yang utuh dan kuat. Lebih ke barat, Andalusia yang kini telah lama lepas dari tangan Islam akan kembali merasakan sentuhan rahmat dan keadilan. Tidak dengan perang berdarah, tetapi dengan kedatangan umat Islam yang menunjukkan peradaban luhur, ilmu yang memukau, dan akhlak yang mulia. Negeri-negeri di Eropa akan terpesona bukan oleh kekuatan senjata, melainkan oleh keindahan syariat yang dijalankan dengan penuh kelembutan. Sementara itu, di wilayah timur, Asia Tengah, dan anak benua India yang pernah menyimpan jejak-jejak besar para ulama dan sufi akan menjadi ladang subur bagi kebangkitan Islam. Di negeri-negeri timur jauh seperti Cina, Jepang, bahkan wilayah Nusantara yang luas, umat Islam akan hidup dalam ketertiban dan kedamaian, menyambut datangnya era keemasan yang telah lama dinanti. Di setiap wilayah yang ditaklukkan, Imam Mahdi tidak akan membangun kekuasaan dengan tirani. Ia tidak akan mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, tidak pula mengangkat penguasa-penguasa korup. Ia akan memilih pemimpin dari kalangan orang-orang bertakwa yang takut kepada Tuhan lebih daripada takut kepada manusia. Setiap keputusan akan diambil dengan musyawarah, dengan dasar ilmu dan keadilan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Satu hal yang membedakan kekuasaan Imam Mahdi dengan penguasa-penguasa dunia sebelumnya adalah kesucian tujuannya. Tujuannya bukan kekuasaan, tetapi penegakan kebenaran. Ia tidak memerintah demi membangun nama atau dinasti, tetapi demi mengembalikan umat ini kepada hakikatnya sebagai khalifah di bumi. Itulah sebabnya pemerintahannya akan menjadi pemerintahan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, karena ia berlandaskan wahyu dan petunjuk ilahi. Rasulullah juga menyebutkan bahwa dalam masa kekuasaan Imam Mahdi, waktu seolah melambat karena manusia tidak lagi disibukkan oleh kesengsaraan dan ketakutan. Mereka bisa menikmati kehidupan dalam ibadah dan ilmu. Hubungan antara suami dan istri menjadi harmonis, anak-anak tumbuh dalam akhlak yang baik, dan masyarakat hidup dalam tolong-menolong yang tulus. Saat umat Islam menyaksikan masa itu, barulah mereka benar-benar memahami makna dari sabda Rasulullah tentang Imam Mahdi, bahwa ia adalah pemimpin akhir zaman yang tidak hanya membawa kemenangan lahir, tetapi juga membawa penyembuhan batin bagi umat yang selama ini terluka oleh pengkhianatan, perpecahan, dan penjajahan jiwa. Dan meskipun masa kepemimpinannya tidak akan berlangsung selama berabad-abad, namun warisan yang ia tinggalkan akan bertahan dalam ingatan dan sistem kehidupan umat. Ia akan membentuk generasi yang akan menjaga nilai-nilai keadilan dan kebenaran, yang akan mewarisi semangat jihad dalam arti yang paling hakiki, bukan sekadar perang, tetapi perjuangan melawan kebatilan di setiap lini kehidupan. Rasulullah telah menyampaikan semua ini bukan untuk meninabobokan umat agar hanya menunggu, tetapi agar mereka mempersiapkan diri, menyucikan jiwa, membangun ilmu, dan menyatukan hati. Karena kedatangan Imam Mahdi bukanlah awal, melainkan puncak dari perjuangan panjang umat Islam. Inilah gambaran agung yang diwariskan Rasulullah kepada para sahabatnya, yang kemudian diwariskan kepada kita hari ini. Sebuah kisah tentang keadilan sejati yang akan meliputi bumi, dan tentang seorang pemimpin akhir zaman yang akan membawa manusia kembali kepada Tuhan dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Dan demikianlah, setelah Rasulullah menyampaikan semua nubuat itu, para sahabat merasa seolah telah menyaksikan sendiri zaman yang akan datang. Meskipun mereka hidup di masa yang jauh sebelum kedatangan Imam Mahdi, namun iman mereka membuat gambaran tentang masa keemasan itu menjadi sangat hidup dan nyata dalam benak mereka. Mereka membawa kisah itu dengan penuh amanah, menjadikannya sebagai pelita bagi diri mereka dan generasi-generasi setelahnya. Waktu pun terus berjalan, dan dalam berbagai fase sejarah umat Islam,
saat kejayaan kekhilafahan, saat perpecahan, saat kolonialisme mengoyak negeri-negeri Islam, hingga ke zaman modern di mana umat menghadapi fitnah global dan tantangan ideologi. Kisah tentang Imam Mahdi tetap menjadi tali harapan yang kokoh. Ketika dunia tampak kehilangan arah, ketika keadilan menjadi barang langka, dan ketika kezaliman berbalut kemajuan teknologi merajalela di setiap pelosok bumi, kisah Imam Mahdi kembali menggema seperti janji yang belum terlunasi. Dalam naskah-naskah kuno dan kitab-kitab para ulama, disampaikan bahwa kekuasaan Imam Mahdi akan memperlihatkan kesempurnaan tatanan kehidupan Islam, tidak hanya dalam bidang ibadah, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan hubungan antar bangsa. Negeri-negeri yang selama ini dikotori oleh sistem korup dan kezaliman akan dibersihkan dan dibangun kembali di atas fondasi tauhid, kejujuran, dan kesetaraan. Imam Mahdi akan menghapus sistem riba yang selama ini mencengkeram dunia. Sistem moneter dan perdagangan akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi ketimpangan ekstrem antara yang kaya dan miskin. Setiap orang akan mendapat bagian rezeki yang adil dari hasil kerja dan usaha mereka, tanpa diperas oleh sistem yang tidak manusiawi. Keadilan ekonomi yang ia bangun akan memutus rantai perbudakan modern, memulihkan martabat manusia, dan menghidupkan kembali semangat gotong royong dan zakat dalam arti yang sesungguhnya. Di bidang ilmu, Imam Mahdi akan mengangkat derajat para ulama, mendirikan pusat-pusat keilmuan yang akan menjadi kiblat dunia. Ilmu agama dan ilmu dunia akan disatukan, bukan dipertentangkan. Setiap penemuan dan kemajuan akan diarahkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk eksploitasi. Generasi baru akan tumbuh dengan semangat cinta ilmu, cinta akhlak, dan cinta tanah airnya sebagai bagian dari amanah Tuhan. Pemerintahannya akan menjadi teladan yang membuat para pemimpin dunia tercengang. Bagaimana mungkin seorang manusia memerintah dengan begitu adil, tanpa korupsi, tanpa penindasan, tanpa propaganda? Jawabannya terletak pada hati Imam Mahdi yang dipenuhi cahaya petunjuk ilahi. Ia bukan pemimpin yang haus kuasa, melainkan seorang hamba yang hanya ingin melihat syariat Tuhan tegak di bumi. Setiap langkahnya diiringi dengan niat ibadah. Setiap kebijakannya adalah wujud cinta kepada umat. Rasulullah juga menggambarkan bahwa pada masa kekuasaan Imam Mahdi, bumi akan menunjukkan kemurahannya yang luar biasa. Tanah-tanah yang tandus akan menjadi subur, air akan mengalir dari tempat-tempat yang sebelumnya kering, dan langit akan mencurahkan hujan dengan keberkahan. Tidak hanya pertanian dan peternakan yang makmur, tetapi juga masyarakat hidup dengan aman, damai, dan tentram. Tidak ada lagi ketakutan di malam hari, tidak ada lagi kelaparan yang menyesakkan dada, dan tidak ada lagi anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang. Salah satu hal yang paling mencengangkan adalah bagaimana Imam Mahdi mampu mempersatukan umat Islam yang selama ini terpecah-pecah oleh sekat mazhab, budaya, dan kepentingan politik. Di bawah kepemimpinannya, Sunni dan Syiah tidak lagi berdebat soal perbedaan sejarah, tetapi bersatu dalam cita-cita yang sama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Bangsa-bangsa Muslim yang sebelumnya saling curiga dan bermusuhan akan menjadi satu barisan umat yang saling menguatkan, saling menopang, dan saling mencintai. Imam Mahdi juga akan mengembalikan hak-hak kaum tertindas di seluruh dunia. Tidak hanya Muslim, tetapi semua manusia yang tertindas akan merasakan perlindungan dari pemerintahannya. Ia akan menjadi pelindung bagi kaum lemah, pengayom bagi anak yatim, dan penghapus derita bagi mereka yang selama ini dilupakan oleh dunia. Dengan caranya yang lembut namun tegas, ia akan menghentikan perang, menghancurkan senjata-senjata pembunuh massal, dan menggantinya dengan alat-alat pembangunan. Pada puncaknya, setelah kedatangan Nabi Isa putra Maryam dan kekalahan Dajjal, dunia akan menyaksikan zaman yang paling damai dalam sejarah umat manusia.
Tidak akan ada lagi iri hati, tidak ada lagi kedengkian. Manusia akan hidup sebagaimana Adam dan Hawa dulu diciptakan di surga, dalam kesucian, kebersamaan, dan keikhlasan. Itu adalah masa di mana hukum Tuhan menjadi nyata dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam kitab, tetapi juga dalam tindakan, dalam sistem, dan dalam hati manusia.